Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu Bapak Syarul Syarifuddin SEMM, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia melihat video saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sagita dari kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai analisis laporan keuangan pada PT Fast Food Indonesia Tbk. Pada presentasi kali ini, pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai analisis perbandingan, yang kedua mengenai analisis rasio, yang ketiga yaitu mengenai analisis common size, lalu ada analisis trend, selanjutnya ada analisis DuPont, lalu yang keenam ada analisis cross-section, yang ketujuh ada analisis time series, yang kedelapan ada analisis sumber dan penggunaan kas, lalu ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dan yang terakhir ada analisis break-even point. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu profil perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk. PT Fast Food Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran cepat saji di Indonesia. Perusahaan ini adalah pemegang waralaba resmi dari merek global seperti KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell di Indonesia. Didirikan pada tahun 1978, perusahaan ini telah tumbuh menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri makanan cepat saji di Indonesia. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan bagian dari grup Salim yang dimiliki oleh Antoni Salim, seorang pengusaha terkemuka di Indonesia. Grup Salim memiliki berbagai investasi di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, retail, infrastruktur, dan lain-lain. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis perbandingan. Analisis perbandingan merupakan suatu proses membandingkan dua atau lebih laporan untuk mengevaluasi kesamaan, perbedaan, atau hubungan antar laporan tersebut. Analisis perbandingan bisa dilihat dari sisi rupiah, persentase, dan juga rasio. Di sini saya akan melakukan analisis perbandingan dengan membandingkan laporan keuangan PT Fast Food Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Dan saya menjadikan tahun 2018 menjadi tahun dasarnya. Maka dari itu, cara menghitungnya dengan cara tahun yang bersangkutan dibagi dengan tahun dasarnya. Contoh, total aset tahun 2019 dikurangi dengan total aset 2018, maka akan menghasilkan perbedaan antar laporan tersebut dari sisi rupiah. Lalu, jika ingin mencari tahu persentasenya, maka hasil pengurangan tadi dibagi dengan total aset tahun dasar, yaitu 2018. Dan jika ingin mengetahui rasionya, maka total aset tahun yang bersangkutan dibagi dengan total aset tahun dasar. Namun di sini saya hanya menampilkan hasil dari persentasenya saja. Nah, pada analisis perbandingan neraca di akun jumlah aset pada tahun 2019 atas 2018 ini menghasilkan sebesar 14%. Lalu pada tahun 2020 atas 2018 menghasilkan sebesar 24%. Itu berarti pada tahun 2019 ke 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 10%. Lalu selanjutnya pada tahun 2021 ini mengalami penurunan, yaitu dengan hasil 17%, dan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali, yaitu sebesar 28%. Lalu pada akun jumlah liabilitas pada tahun 2019 ini menghasilkan 20%, dan pada tahun 2020 atas 2018 ini mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 62%, dan pada tahun 2021 atas 2018 ini mengalami kenaikan juga sebesar 2%, dan pada tahun 2022 atas 2018 ini mengalami kenaikan juga jadi sebesar 91%. Begitu pula pada jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Lalu selanjutnya ke analisis perbandingan laporan laba rugi. Untuk menghitungnya dengan cara yang sama, di sini saya juga hanya menampilkan hasil persentasenya saja. Pada akun jumlah pendapatan, pada tahun 2019 atas 2018 ini menghasilkan sebesar 11%, dan pada tahun 2020 atas 2018 menghasilkan minus 20%. Itu berarti pada tahun 2019 ke 2020 ini mengalami penurunan. Lalu selanjutnya pada 2021 atas 2018 ini masih tetap, yaitu sebesar minus 20%, dan pada tahun 2022 atas 2018 ini mengalami kenaikan jadi minus 3%. Lalu pada akun laba bruto,
Pada tahun 2019 atas 2018 ini sebesar 12%, dan pada tahun 2020 atas 2018 ini turun jadi minus 23%, dan pada tahun 2021 atas 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 1%, dan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan juga sebesar 20% jadi minus 2%. Lalu selanjutnya pada akun EBIT, pada tahun 2019 atas 2018 ini menghasilkan sebesar 11%, dan pada tahun 2020 atas 2018 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan jadi minus 265%, dan pada tahun 2021 atas 2018 ini mengalami kenaikan jadi minus 233%, dan pada tahun 2022 atas 2018 ini mengalami kenaikan juga sebesar 100% jadi minus 133%. Begitu pula pada IT. Baik, selanjutnya analisis yang kedua yaitu ada analisis rasio. Nah, pada analisis rasio ini kita perlu terlebih dahulu mengetahui rasio industrinya. Nah, analisis rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan, membandingkan kinerja, membantu pengambilan keputusan, dan lain-lain. Analisis rasio terdiri dari 4 rasio utama, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Masing-masing rasio tersebut memiliki anakannya lagi, dan jika dijumlah sebanyak 21 rasio. Di sini saya hanya menampilkan masing-masing 2 dari rasio utama. Yang pertama itu pada rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas ini terdapat current ratio. Nah, current ratio ini didapatkan dari total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Bisa dilihat, PT Fast Food Indonesia ini dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini current rasionya mengalami penurunan. Sedangkan di rasio industrinya ini dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini cukup stabil. Nah, yang kedua ini ada ACI test ratio. ACI test ratio ini didapat dari aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Bisa dilihat, PT Fast Food Indonesia Tbk dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini mengalami penurunan, sedangkan rasio industrinya ini cukup stabil dari tahun 2018 ke tahun 2022. Selanjutnya rasio yang kedua yaitu ada rasio leverage. Nah, di rasio leverage ini terdapat total debt to total asset ratio. Nah, total debt to total asset ratio ini didapatkan dari rumus total hutang dibagi dengan total aktiva. Bisa dilihat untuk PT Fast Food Indonesia Tbk dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan, sedangkan untuk rasio industrinya ini mengalami penurunan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada total debt to total equity ratio. Nah, total debt to total equity ratio ini dihasilkan dari rumus hutang lancar dibagi total ekuitas. Bisa dilihat pada PT Fast Food Indonesia Tbk dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan, sedangkan rasio industrinya ini mengalami penurunan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas. Nah, pada rasio aktivitas ini terdapat total aset turnover. Total aset turnover ini didapatkan dari rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Bisa dilihat pada PT Fast Food Indonesia Tbk dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini mengalami penurunan, sedangkan rasio industrinya ini cukup kecil, jadi PT Fast Food Indonesia Tbk ini masih berada di atas rasio industri. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada receivable turnover. Receivable turnover ini didapatkan dari rumus penjualan dibagi dengan piutang. Nah, bisa dilihat pada PT Fast Food Indonesia Tbk ini dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini mengalami penurunan, sedangkan untuk rasio industrinya sendiri ini cukup kecil dari rasio PT Fast Food Indonesia Tbk. Lalu yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini terdapat gross profit margin atau GPM. Nah, GPM ini didapatkan dari rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Bisa dilihat pada PT Fast Food Indonesia Tbk pada tahun 2018 ke tahun 2022 ini cukup stabil, sedangkan rasio industrinya juga bisa dibilang cukup stabil. Nah, yang kedua ada return of equity. Nah, return of equity ini didapat dari rumus IT dibagi modal sendiri dan dikali 100%. Bisa dilihat pada PT Fast Food Indonesia Tbk, return of equity-nya atau ROE-nya ini mengalami penurunan,
sampai menyentuh angka minus, sedangkan rasio industrinya ini cukup stabil. Baik, analisis yang ketiga yaitu ada analisis common size. Analisis common size bertujuan untuk membantu dalam memahami struktur relatif dari suatu laporan keuangan. Cara menghitung analisis common size yaitu dengan cara setiap akun yang ada di neraca dibagi dengan total dari akun tersebut. Contoh, akun kas dibagi dengan akun total aset. Maka dari itu di sini akun jumlah aset ini diberi nilai 100%. Nah, jumlah liabilitas ini didapat dari jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Maka dari itu jumlah liabilitas dan ekuitas ini diberi angka 100%. Begitu pula dengan jumlah ekuitas. Lalu selanjutnya analisis common size pada laporan laba rugi. Nah, bedanya dengan analisis common size di laporan neraca, di sini itu yang diberi nilai 100% yaitu di akun pendapatan. Maka dari itu akun laba bruto, akun EBIT, dan akun IT ini didapat dari hasil akun laba bruto dibagi dengan pendapatan, lalu di EBIT dibagi dengan pendapatan, dan IT dibagi dengan pendapatan. Maka dari itu didapat hasil laba bruto pada tahun 2018 sebesar 62,15%, lalu EBIT 4,64% dan IT 3,52%. Begitupun seterusnya. Lalu analisis yang keempat yaitu ada analisis tren. Nah, analisis tren ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, waktu, mendeteksi perubahan signifikan, dan lain-lain. Cara menghitung analisis tren yaitu setiap akun di tahun yang bersangkutan dibagi dengan tahun dasar. Nah, di sini saya menjadikan tahun 2018 menjadi tahun dasarnya. Maka dari itu tahun 2018 di sini diberi angka 100%. Nah, untuk mengetahui akun jumlah aset lancar di 2019 ini tinggal akun jumlah aset lancar di 2019 dibagi dengan akun jumlah aset lancar di tahun 2018, maka akan menghasilkan 104%. Begitu pula seterusnya. Nah, di akun jumlah aset lancar ini pada tahun 2019 sampai tahun 2022 ini mengalami penurunan, sedangkan di jumlah aset tidak lancar ini pada tahun 2019 ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan. Begitu pula seterusnya. Dan pada analisis tren pada laporan laba rugi ini untuk tahun 2018 cara perhitungannya itu sama. Untuk akun pendapatan usaha dari 2018 ke 2022 ini mengalami penurunan, sedangkan untuk akun laba usaha dari tahun 2018 ke tahun 2021 ini juga mengalami penurunan, namun dari tahun 2022-nya ini mengalami kenaikan. Begitu pula seterusnya. Lalu yang kelima yaitu ada analisis DuPont. Nah, analisis DuPont ini bertujuan untuk mendekonstruksi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengambilan atas ROE suatu perusahaan. Cara menghitungnya yaitu dengan cara penjualan dikurangi dengan HPP, lalu biaya operasi dikurangi pajak, dan hasil dari kedua pengurangan tersebut dikurangi, maka akan menghasilkan IT, dan IT tersebut dibagi dengan penjualan maka akan menghasilkan net profit margin. Lalu selanjutnya ada aset lancar. Aset lancar ditambah dengan aset tetap maka akan menghasilkan total aset. Dan akun penjualan dibagi dengan total aset tadi maka akan menghasilkan aset turnover. Lalu net profit margin dikali dengan aset turnover maka akan menghasilkan ROI. Nah, selanjutnya total liabilitas dan ekuitas dibagi stakeholder equity maka menghasilkan equity multiplier. Nah, ROE tadi dikalikan dengan equity multiplier maka akan menghasilkan ROE. Nah, ROE di sini pada tahun 2018 sebesar 13,71%. Nah, pada tahun 2019 ROE-nya ini sebesar 14,53%. Dan pada tahun 2020 ROE-nya ini minus 27,42%. Lalu pada tahun 2021 ROE-nya ini minus lagi sebesar 26,82%. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan tapi masih minus juga yaitu sebesar minus 7,27%. Nah, untuk ROI-nya sendiri pada tahun 2019 sebesar 7,09% dan pada tahun 2020 minus 10,12%, pada tahun 2021 minus 8,57% dan pada tahun 2022 minus 2,02%.
Baik, yang keenam yaitu ada analisis cross-section. Nah, analisis cross-section ini merupakan perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Nah, di sini saya menggunakan 4 perusahaan yang sejenis, yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk, lalu PT Matahari Department Store Tbk, PT MD Pitch Store Tbk, dan PT S Hardware Indonesia Tbk. Nah, pada rata-rata aritmatika untuk tahun 2018 di ROA-nya itu sebesar 17,20% didapat dari total ROA dibagi 5. Nah, selanjutnya untuk nilai bukunya sama, cara menghitungnya seperti itu. Lalu, jika dilihat rata-rata aritmatika dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Nah, selanjutnya untuk rata-rata tertimbang 0,11% ini didapat dari ROA PT Fast Food Indonesia dibagi dengan total ROA. Begitu pula dengan nilai buku. Nah, untuk ROA-nya PT Media Nusantara Citra Tbk 0,15% itu didapat dari ROA PT Media Nusantara Citra Tbk dibagi dengan total ROA. Jika dilihat mediannya dari tahun 2018 ke tahun 2020 ini mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada analisis time series. Analisis time series bertujuan untuk memahami pola-pola, tren, dan fluktuasi dalam data seiring waktu. Hal ini dapat membantu dalam memprediksi perilaku masa depan, membuat keputusan yang lebih baik, dan merumuskan strategi yang efektif. Nah, di sini disediakan ROA perusahaan dari 5 perusahaan yang sama sektornya, yaitu sektor perdagangan dan jasa. Dan di sini juga disediakan rasio industrinya. Lalu selanjutnya yang ke-8 yaitu ada analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, analisis sumber dan penggunaan kas ini didapat dari pengurangan dari tahun yang bersangkutan dikurangi dengan tahun sebelumnya. Yang ini untuk mencari tahu apakah dari akun tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, di sini saya hanya mencantumkan jumlah akun-akun tersebut. Nah, yang pertama ada jumlah aset. Nah, jumlah aset ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami penurunan. Nah, lalu dari 2021 ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Begitu pula dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 ini mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami penurunan. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Lalu selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Untuk analisis sumber dan penggunaan modal kerja PT Fast Food Indonesia Tbk ini, rumusnya yang pertama untuk modal kerja kuantitatif yaitu aset lancar, dan untuk modal kerja kualitatif yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, pada tahun 2018 modal kerja kuantitatifnya yaitu senilai Rp1.361.078.180 Nah, dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini sampai tahun 2020 ini mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan, dan pada 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Nah, untuk modal kerja kualitatifnya ini 2018 sampai ke 2022 ini selalu mengalami penurunan sampai mencapai angka minus. Lalu selanjutnya ada analisis break-even point. Nah, analisis break-even point pada PT Fast Food Indonesia Tbk ini terdapat BEP dalam unit, lalu BEP dalam rupiah, lalu ada PM dalam unit, PM dalam rupiah, dan MS. Nah, untuk menghitung BEP unit ini yaitu biaya tetap dibagi penjualan dikurangi dengan variabel. Nah, variabelnya ini dihasilkan dari biaya variabel dibagi dengan kuantitas penjualan. Maka dari itu didapat hasil Rp101.177 untuk 2018. Nah, sampai tahun 2021 ini mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Nah, untuk rumus BEP dalam rupiah ini, rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurangi fee dibagi dengan penjualan.
maka akan menghasilkan 3.517.719.178. Nah, untuk BEP rupiah dari tahun 2018 sampai tahun 2019 ini mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami penurunan dan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Lalu untuk PM unitnya dihitung dengan rumus biaya tetap ditambah laba dibagi penjualan dikurangi fee, maka menghasilkan 108.995. Nah, untuk PM dalam unit ini pada tahun 2018 ke tahun 2021 ini mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Untuk PM dalam rupiah, rumusnya itu biaya tetap ditambah laba dibagi 1 dikurangi fee dibagi penjualan. Nah, maka akan menghasilkan 3.789.528.352 rupiah pada tahun 2018. Nah, PM dalam rupiah ini dari tahun 2018 sampai tahun 2019 ini mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami penurunan atau mungkin stabil, dan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan kembali. Untuk MS-nya sendiri dihitung dengan rumus anggaran penjualan dikurangi BEP dibagi anggaran penjualan dikali 100%. Maka pada tahun 2018 menghasilkan 41%, pada tahun 2019 menghasilkan 38%, pada tahun 2020 menghasilkan 30%, pada tahun 2021 menghasilkan 32% dan 33% pada tahun 2022. Nah, analisis selanjutnya yaitu ada analisis CSR. Pada tahun 2018, CSR yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk yang pertama yaitu melakukan program Lindungi Bumi untuk pengelolaan sampah dan pengurangan plastik, lalu mendukung program Sekolah Aman dengan memberikan peralatan kebersihan, lalu berpartisipasi dalam program bakti sosial dengan menyumbangkan makanan. Nah, pada tahun 2019 ini, CSR yang dilakukan ini melanjutkan program Lindungi Bumi dengan sasaran pengurangan sampah plastik 10%, lalu bekerja sama dengan yayasan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu dan menyumbangkan makanan untuk korban bencana alam di beberapa daerah. Nah, pada tahun 2020 ini, CSR yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk, yaitu yang pertama fokus pada penanganan COVID-19 dengan menyumbangkan APD untuk tenaga medis, lalu yang kedua membagikan makanan gratis bagi masyarakat terdampak pandemi, dan yang ketiga mengkampanyekan protokol kesehatan di gerai-gerai fast food Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2021, CSR yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk yang pertama, yaitu melanjutkan program edukasi protokol COVID-19 kepada pelanggan dan karyawan, lalu menyediakan lahan untuk penyediaan oksigen gratis bagi pasien COVID-19, dan membantu pemberian vaksinasi massal dengan menyediakan lokasi di beberapa gerai. Lalu pada tahun 2022, PT Fast Food Indonesia Tbk melakukan CSR dengan menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di Indonesia, lalu meningkatkan porsi menu bergizi untuk mendukung gaya hidup sehat dan bekerja sama dengan komunitas untuk program lingkungan seperti penghijauan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.